Jika teman-teman pernah melihat kamera CCTV yang ada di jalan raya atau di perempatan besar, penasaran nggak sih cara konfigurasinya supaya dapat dipantau di ruang control room? Mungkin jarak ruang control room dengan titik-titik kamera yang ada di jalan raya atau di perempatan besar mungkin sangat jauh. Nah, seperti apa konfigurasinya? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Untuk memberikan pengawasan di suatu tempat, contohnya di rumah, di gedung, ataupun di jalan raya, kita biasanya membutuhkan yang namanya kamera CCTV. Nah, kamera CCTV itu juga membutuhkan yang namanya NVR, supaya videonya dapat terrecord atau kita juga bisa memonitoring kamera CCTV-nya. Sebagai contoh kasus, saat ini kami akan mengadopsi pemanfaatan CCTV yang ada di jalan raya atau di perempatan besar. Jika kita melakukan instalasi CCTV yang ada di rumah ataupun di gedung, mungkin untuk pembuatan linknya atau jalurnya kita masih bisa memanfaatkan kabel. Nah, contohnya jika kita ingin instalasi CCTV seperti di jalan tol Jakarta Surabaya atau perempatan besar yang ada di suatu kota, nah itu mungkin kita masih bisa menggunakan kabel, tapi mungkin biayanya juga cukup mahal. Nah, kali ini kita akan membangun jaringan CCTV yang dimana router dan NVR berada di kota A, sedangkan kita akan memantau CCTV yang berada di kota B dan kota C. Nah, sedangkan di kota B dan kota C ini juga sudah berlangganan internet. Nah, supaya dapat terpantau di NVR, maka IP address kamera dan IP address NVR harus satu segmen, supaya kita dapat memonitoring secara sentral pada control room di kota A. Nah, untuk saat ini di depan saya sudah ada beberapa perangkat router dan kamera CCTV dan juga NVR. Yang ini untuk router yang berada di kota A dengan NVR-nya seolah-olah nanti akan terpasang di control room. Sedangkan untuk yang di kanan saya ini ada router dan kamera CCTV yang ada di kota B, yang di sebelah kiri saya ada router dan juga kamera CCTV yang berada di kota C. Mungkin sebagai pengganti perangkat router yang ada di masing-masing kota, contohnya di kota B dan kota C ini, yang teman-teman mungkin nggak memungkinkan untuk berlangganan di ISP, nah teman-teman bisa mengganti perangkat dengan Mikrotik LTE series, contohnya bisa menggunakan LTAP LTE, LHG LTE, ataupun SXT LTE. Nah, sebelum melakukan konfigurasi ini, pastikan pada masing-masing site harus sudah mendapatkan koneksi internet. Untuk saat ini, pada masing-masing site kota A, B, dan C sudah terdapat internet dan sudah saya konfigurasi untuk basic config-nya. Nah, saya pertama kali akan mengkonfigurasi di router kota A. Ini router kota A sudah terlihat, saya akan remote. Nah, untuk pertama kali yang harus dilakukan konfigurasi adalah kita harus membuat jalur VPN yang dimana nanti di site kota A ini akan dijadikan sebagai server VPN-nya. Nanti jadi konsepnya kota B dan kota C akan dial out ke kota A untuk VPN-nya. Sekarang saya akan buat jalur VPN-nya terlebih dahulu. Saya akan menggunakan VPN jenis SSTP. Di sini teman-teman juga harus
melakukan enable dulu di checklist. Kalau sudah diklik OK, saya akan membuat secrets-nya. Saya akan membuat secret untuk jalur VPN di kota B. Untuk local address-nya saya akan kasih IP 172.16.1.1. Ini yang akan digunakan, IP yang akan digunakan pada router kota A. Untuk IP yang akan digunakan di kota B nanti akan saya kasih 172.16.1.2. Kalau sudah klik OK, selanjutnya kita juga buat site di kota C. Untuk local address-nya saya akan isikan 172.16.1.1. Untuk remote address-nya atau IP yang akan didapatkan oleh site kota C adalah 172.16.1.3. Nah, selanjutnya jangan lupa kita harus buat yang namanya EOIP tunnel, di mana tunnel ini nanti yang akan digunakan sebagai jalur dari NVR ke kamera CCTV yang ada di masing-masing kota, sehingga nanti dari kamera ke NVR itu bisa menjadi satu segmen. Kita masuk ke menu interface, kemudian ada EOIP tunnel. Nanti kita akan tambahkan, kita kasih nama EOIP CCTV kota B. Nah, seharusnya jika digunakan EOIP secara peer-to-peer, untuk local address dan remote address ini harus dimasukkan IP public. Karena untuk EOIP ini bersifat peer-to-peer tunnelnya. Nah, karena kita hanya memiliki satu IP public satu saja di router kota A, sebagai alternatifnya nanti untuk local address dan remote address ini menggunakan IP dari jalur VPN, atau bisa dikatakan EOIP ini berjalan di dalam tunnel SSTP atau VPN SSTP. Untuk local address-nya saya akan isikan IP 172.16.1.1, karena saat tadi waktu pembuatan secret untuk local address di router A juga menggunakan 172.16.1.1. Untuk remote address-nya silakan diisikan alamat IP VPN yang ada di kota B 1.2. Kemudian teman-teman juga harus mengisikan tunnel ID. Tunnel ID ini bersifat unik. Masing-masing koneksi EOIP nantinya harus berbeda untuk tunnel ID-nya ini. Saya akan gunakan tunnel ID-nya 1976. Kalau sudah klik OK, begitupun juga nanti kita harus buat tunnel EOIP yang ada di kota C. Nah, saat ini mungkin belum ada flag R-nya karena di site kota B dan kota C belum kita konfigurasi. Kita tambahkan lagi untuk tunnel EOIP yang mengarah ke kota C.
Sama untuk local address-nya kita isikan 172.16.1.1. Remote address-nya juga 172.16.1.3 karena tadi untuk remote address-nya yang di kota C menggunakan 1.3. Untuk tunnel ID ini harus berbeda dengan tunnel ID yang ada di kota B. Saya akan bedakan, kita akan menggunakan tunnel ID 119.77. Setelah membuat tunnel, supaya nanti NVR dan kamera di masing-masing titik menjadi satu segmen, kita harus membuat interface bridge. Kita masuk ke menu bridge, kemudian kita tambahkan interface bridge. Kita kasih nama bridge untuk CCTV. Terus kita masukkan portnya itu interface-nya. Untuk interface fisiknya di Ether 3 router kota A ini sudah saya hubungkan di NVR. Maka di sini untuk Ether 3-nya akan saya bridge dengan EOIP CCTV kota B dan juga EOIP CCTV yang ada di kota C. Nah, sehingga nanti dari Ether 3 yang terpasang di NVR akan satu segmen dengan kamera CCTV. Selanjutnya saya akan konfigurasi IP address-nya yang akan digunakan untuk jaringan CCTV. Nah, sebelumnya di router saya sudah ada IP address yang saya dapat dari internet atau dari ISP, dan ada juga IP address yang sudah saya pasang yang akan saya gunakan sebagai jaringan lokal di kota A. Jaringan lokal di kota A ini saya pasang di Ether 2 yang nantinya saya akan hubungkan dengan laptop saya. Di sini saya akan menambahkan IP address yang akan digunakan untuk jaringan CCTV. IP address-nya 192.168.3.1/24. Nah, untuk pemasangan interface-nya saya akan arahkan ke bridge CCTV. Kalau sudah, diklik OK. Nah, di sini saya kasih note juga jaringan CCTV. Nah, kalau sudah, sekarang saya akan konfigurasi router yang berada di site kota B terlebih dahulu. Nah, saya akan pindahkan dulu Ethernet saya yang berada di kota A. Sebelumnya saya akan pindahkan ke kota B. Nah, di sini sudah terlihat di neckboard untuk router kota B. Saya akan remote. Nah, masih sama untuk di kota B, teman-teman juga sudah harus berlangganan internet dan sudah melakukan basic config. Untuk pertama kali yang akan saya setting adalah jalur VPN-nya dari site kota B dan ke site kota A. Karena site kota A yang memiliki IP public, maka kita yang dari kota B akan dial out ke kota A. Kita masuk ke menu PWP, terus kita tambahkan untuk interface SSTP kliennya. Nah, untuk konektor ini saya akan isikan IP public yang ada di kota A. IP public yang ada di kota A tadi menggunakan IP 10.1.1.2. Nah, untuk usernya tadi menggunakan kota B. Passwordnya 12345. Nah, oke. Nah, saat ini untuk jalur VPN-nya sudah terbentuk karena di sini sudah ada flag R-nya. Selanjutnya saya akan konfigurasi untuk EOIP-nya. Kita masuk ke menu interface,
kemudian di sini kita ke tab parameter EOIP tunnel, kemudian kita tambahkan lagi. Nah, untuk EOIP-nya juga kita kasih nama. Untuk di set B-nya kita kasih nama EOIP untuk CCTV. Nah, untuk local address-nya berarti kita isikan alamat IP VPN kota B untuk local address-nya. Seharusnya kita sudah mendapatkan IP dari VPN. Nah, untuk local address berarti kita isikan IP 172.16.1.2. Untuk remote address-nya silahkan diisi untuk router lawan, yaitu router kota A 172.16.1.1. Untuk tunnel ID-nya tadi yang mengarah ke kota B menggunakan tunnel ID 1976. Kita klik OK. Nah, kita bisa cek di interface. Jika sudah ada flag R-nya, berarti untuk tunnel EOIP ini sudah berhasil terhubung. Nah, selanjutnya supaya kamera bisa satu segmen dengan NVR yang ada di kota A, kita juga akan membuat interface bridge. Kita masuk ke menu bridge, kemudian kita tambahkan, kita buat interface bridge-nya. Kita kasih nama bridge CCTV lagi. Untuk ether atau port yang dimasukkan itu berarti yang mengarah ke CCTV, ether yang mengarah ke CCTV dari router kota B ke CCTV. Jadi ether 3. Sini saya menggunakan ether 3. Kemudian kita klik apply. Nah, kita tambahkan lagi yang mengarah dari router lawan, yaitu kita masukkan interface EOIP CCTV. Kita klik OK. Nah, saat ini saya sudah konfigurasi di site kota B. Selanjutnya saya akan konfigurasi di site kota C. Saya akan pindahkan lagi Ethernetnya dari kota B ke kota C. Router kota C sudah muncul di netboard, kita remote saja. Nah, untuk konfigurasinya di site kota C ini sama halnya dengan site di kota B. Yang akan saya konfigurasi pertama kali adalah jalur VPN-nya. Kita masuk ke menu PPP, kemudian di sini kita tambahkan interface SSTP client. Untuk connect to-nya ini kita isikan alamat IP public yang ada di kota A. Alamat IP publiknya sama 10.1.1.2. Untuk usernya adalah kota C. Passwordnya 12345. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini untuk jalur VPN-nya sudah berhasil kita hubungkan. Selanjutnya kita akan membuat satu tunnel lagi, yaitu EOIP. Kita masuk ke menu interface, kemudian kita geser ke parameter EOIP tunnel, kemudian kita tambahkan. Untuk EOIP-nya ini juga kita tambahkan. EOIP CCTV untuk namanya, local address-nya ini kita isikan alamat IP yang sudah kita dapatkan dari jalur VPN atau SSTP. Nah, dari SSTP client atau jalur VPN-nya kita mendapatkan IP 172.16.1.3 yang ini akan sebagai local address. Untuk remote address-nya adalah berarti IP router lawan 172.16.1.1. Untuk tunnel ID-nya, pada saat kita membuat secret di router kota A tadi, kita kasih tunnel ID-nya yaitu 1977. Kita kemudian klik OK.
Coba kita cek lagi di menu interface. Nah, EOIP-nya juga sudah berjalan atau running. Selanjutnya, supaya nanti CCTV bisa satu segmen dengan NVR, maka kita harus membuat interface bridge. Kita buat interface bridge, kita tambahkan bridge CCTV. Klik OK. Port yang akan kita tambahkan yaitu port yang mengarah ke CCTV, yaitu Ether 3. Kita klik apply, kemudian kita tambahkan satu lagi yaitu interface EOIP. Nah, saat ini saya sudah konfigurasi router yang ada di site B dan di site C. Nah, saya akan pindahkan lagi Ether yang sebelumnya saya colok di Ether C, router kota C. Saya akan pindah lagi di Ether router yang ada di kota A. Nah, sehingga nanti laptop saya seolah-olah berada di bawah jaringan lokal router kota A. Nah, kita remote lagi. Nah, di sini untuk jaringan lokal router kota A menggunakan IP 4.0. Di laptop saya juga akan saya ubah IP-nya supaya nanti satu segmen dengan jaringan lokal router kota A. Nah, di sini sudah saya set IP-nya menjadi 192.168.4.2. Kita OK saja dan close. Nah, selanjutnya jangan lupa saya juga akan mematikan wireless saya supaya nanti memang benar-benar sumber internetnya berasal dari router yang ada di kota A. Nah, selanjutnya saya akan melakukan tes koneksi ke NVR dan juga masing-masing kamera yang ada di set masing-masing kota. Jika kita melihat topologi yang sebelumnya saya paparkan tadi, untuk IP NVR menggunakan IP 192.168.3.2. Nah, saat ini NVR berhasil saya ping. Coba kita ping ke kamera yang ada di kota B menggunakan IP 192.168.3.6. Juga sudah berhasil. Selanjutnya saya akan ping kamera yang ada di kota C menggunakan IP 192.168.3.2. Ini juga sudah berhasil. Nah, selanjutnya saya akan remote NVR menggunakan Microsoft Edge. Saya ketikkan IP-nya 192.168.3.2. Coba kita login. Nah, NVR-nya saat ini sudah berhasil saya remote. Nah, untuk dapat melihat video, kamera ini harus menggunakan mode Internet Explorer. Coba saya pindah modenya. Nah, saya coba login lagi.
Nah, di sini sudah ada IP cam atau kamera CCTV dari kota B dan kota C. Nah, coba akan saya monitoring. Nah, di sini sudah ada kamera dari kota B dan kota C. Maka untuk lab kali ini sudah berhasil kita lakukan. Nah, berarti untuk saat ini di ruang control room di kota A sudah bisa memantau CCTV yang berada di jalan kota B dan kota C. Nah, metode ini bisa Anda terapkan ketika Anda ingin sentralisasi kamera CCTV yang berada di kota A, tapi ingin memantau kamera yang ada di beberapa kota. Nah, tapi untuk menggunakan metode ini, teman-teman harus perhatikan koneksi internet juga harus bagus. Karena apa? Karena nanti jika koneksi internetnya itu terputus, maka kamera CCTV tidak bisa termonitoring di control room. Sekian video kali ini. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli perangkat mikrotik atau kebutuhan jaringan lainnya, bisa dapatkan di website kami yaitu citraweb.com atau di marketplace dengan nama toko Citraweb. Jangan lupa teman-teman silahkan like video ini dan share ke teman-teman supaya bermanfaat. Nah, jangan lupa juga bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa. Kamera CCTV yang ada di jalan untuk memberikan upaya video recordnya ada nah di sisi suaranya melebu. Talek lagi mau berbicara. Jika kita cepat diklat cepat tak memahami sih apik lho padahal.